Gus Abbas Buntet, seorang kiai yang selain alim juga berkarismatik dan beraura tinggi. Akan saya jelaskan di sini setelah opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Faya ayuhal ikhwanu, faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Gus Abbas Buntet di video terbaru dari channel apa atau dari kanal mana saya agak lupa, tetapi di situ mengupload sebuah video dan ada tanya jawab. Di satu kesempatan tertentu ada seorang santri atau seorang Pak Ustadz di situ menanyakan kepada Gus Abbas Buntet dan meralat ungkapan Gus Abbas Buntet di konten-konten yang lalu. Di situ Gus Abbas Buntet mengakui kesalahan dan bahkan memberikan apresiasi kepada yang mengkritik dan memberi penjelasan yang sangat elementer tetapi jarang kita sadari. Sering sekali kita itu kalah sama ego diri, ego keakuan, sehingga kebanyakan ngeles dan tidak mau mengakui kesalahan. Di sini ada pelajaran penting yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet, bahwa ketika Gus Abbas Buntet keliru dan dikritik, justru Gus Abbas Buntet memberikan apresiasi. Saya terlebih dahulu ingin buktikan atau ingin berikan cuplikan videonya teman-teman di sini. Masalah nukil, yaitu nukil yang diceritakan Gus Abbas itu waktu kemarin itu mengenai Nabi Musa dengan Fir'aun. Menurut saya Gus, seharusnya nukil yang dibicarakan tentang Nabi Ibrahim dengan Namrud gitu Gus. Begitu. Oh iya kemarin ya. Karena memang itu rekamannya malamnya, pertanyaannya mendadak, jadi akhirnya saya cerita zallatul lisan. Oh iya. Ya kalau masalah kesalahan nukil, saya akui itu salah. Saya akui salah. Sebetulnya itu cerita itu saya maksudkan sih ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun, tetapi saya salah nukil itu ceritanya Nabi Ibrahim dan Namrud. Ya bagi yang mengoreksi saya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sarankan jangan bosan-bosan mengkritik saya. Jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan mengkoreksi saya. Karena saya ini bukan malaikat. Dan saya juga tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Dan saya tidak maksum. Yang maksum cuma para nabi dan para rasul. Jadi mungkin salah dan bahkan pasti ada salahnya. Maka dari itu tidak usah sungkan-sungkan Anda memberikan koreksi kepada saya. Sebab jangankan setingkat saya, setingkat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saja bisa keliru. Pada waktu zaman dulu itu Imam Ibnu Hajar kan punya kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari. Ya kemudian dari mazhab Hanafi. Nah itulah hal yang elementer yang sangat jarang kita sadari sebagai pribadi. Di mana Gus Abbas Buntet mengakui dirinya bukan pribadi yang diberikan wahyu oleh Jibril, apatah lagi maksum. Jadi wajar kalau salah. Bahkan Gus Abbas Buntet di situ menceritakan tentang bagaimana tradisi para ulama ketika saling mengkoreksi. Yang dibawakan adalah tokoh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang hadis. Jadi disinilah teman-teman sikap yang harus disadari, hal yang paling elementer itu, yang paling mendasar itu, bahwasannya manusia itu mahalul khata wa nisyan. Tapi jarang sekali kita sadari lalu untuk kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Bukan malah ketika disalahkan itu mengatakan atau memberi ujaran kandang kebo misalnya. Anak TK suara jangkrik. Saya teringat salah satu cerita dari Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini adalah seorang tokoh kiai, tokoh sufi tapi nyentrik. Beliau selalu memberikan ajaran-ajaran kepada masyarakat tetapi menggunakan caranya sendiri. Suatu ketika Nasruddin Hoja didatangi oleh seorang tetangganya beliau. Tetangga beliau ini bertamu kepada Nasruddin Hoja dengan maksud ingin meminjam keledainya Nasruddin Hoja. Tetapi Nasruddin Hoja di situ mengatakan bahwasanya keledai yang ingin dipinjam oleh tetangga ini sudah dipinjam oleh tetangganya yang lain.
Si tetangga ini percaya secara otomatis karena itu disampaikan oleh seorang kiai. Kalau bukan kiai kan mungkin agak skeptis, apa iya sih dipinjam, ini pelit, kira-kira begitu ya. Ketika si tetangga yang hendak minjam keledai ini, balik badan, ketika balik badan itu ternyata keledai yang ingin dipinjamnya itu, yang milik Nasruddin Hoja itu bunyi. Lantas balik badan lagi kepada Nasruddin, itu kan ada keledainya, kamu berbohong. Terus kata Nasruddin Hoja mengatakan, kamu percaya saya atau percaya keledai? Itu kan keledai nggak punya akal, nggak punya otak. Saya kan gurumu, saya kan kiaimu, kamu percaya saya atau percaya dia? Itu doktrin dari Nasruddin Hoja sebagai ajaran, sebagai sindiran bahwasanya walaupun itu dikatakan oleh seorang kiai, kalau salah katakan salah. Walaupun itu keluar dari seorang keledai, dari seekor keledai, walaupun keledai, kalau benar ya ambil. Dalam hal ini saya juga ingin meminta maaf kepada Gus Abbas Buntet, dulu pernah mengkritik beliau tentang salah penokohan. Jadi Gus Abbas Buntet itu bercerita tentang Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Tapi Gus Abbas Buntet mengatakan itu cerita Firaun dengan Musa. Itu sebetulnya cuma keliru penyebutan saja. Itu kira-kira ya. Nah, balik lagi kepada ajaran yang disampaikan oleh Nasruddin Hoja. Di situ ingin memberikan sindiran teman-teman, bahwasanya kebenaran itu bukan hanya dari seorang yang kita tokohkan saja, atau seseorang yang dikenal sebagai dia yang memegang hak otoritatif kepada kebenaran. Enggak begitu. Jadi kebenaran itu seperti yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, Islam itu mengajarkan nilai-nilai egaliter, siapapun boleh tentang apapun, tetapi harus berlandaskan keilmuan. Jika seseorang bicara sesuatu tidak berlandaskan keilmuan, maka kita pun berhak, bahkan wajib untuk tidak mengikutinya. Kalau mengikutinya, orang bicara tanpa ilmu ya rusak Pak, tersesat Pak, begitu ya. Jadi begitu ya, ketika ada yang mengkritik, jangan malah berkata kandang kebo, atau apalah gitu ya. Bahkan Gus Abbas Buntet di situ bercerita tentang sejarah yang saya pikir sangat keren sekali. Jadi di sini wacananya bukan lagi ketika kita misalnya, walaupun di sini Gus Abbas Buntet secara tegas mengatakan nasab Alawi batal ya, kayaknya begitu. Kalau saya kan hanya mengkaji ini dalam sisi keilmuan saja. Artinya di sini saya tidak pernah mengatakan secara pribadi ya nasab Alawi batal, kecuali saya membacakan karya-karya termasuk Kiai Madudin Usman Al-Bantani yang mengatakan nasab Alawi batal ya. Dalam ranah kajian saja. Kenapa? Karena ketika saya membatalkan nasab Alawi, saya merasa tahu diri. Saya ini siapa? Hanya orang fakir yang ingin mempelajari sebagaimana para ulama mengkaji itu. Itu saja sih. Ya mudah-mudahan dapat keberkahan dari para ulama ya. Dari para kiai. Basically, terlepas daripada itu, hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang kearifan, kebijaksanaan Gus Abbas Buntet yang saya pikir harus kita ambil pelajaran di sini. Pelajaran yang sangat penting. Adapun kesalahan Gus Abbas Buntet atau kekeliruan yang sangat sederhana itu, yang sangat sedikit itu, padahal kesalahannya sedikit teman-teman ya. Pernah saya ungkap di channel lama ketika itu. Saya bacakan juga tafsirnya dari tafsir Jalalain ya. Silakan teman-teman simak juga jika ingin menyimak, tapi di sini harus diberikan catatan bahwasanya kesalahan Gus Abbas Buntet itu sangat sederhana. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa ini kok dijadikan konten padahal itu sangat sederhana? Ya justru itu, karena hal demikian yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet atau kesalahan yang sederhana yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet ini jarang kita sadari, padahal itu hal yang paling mendasar, hal yang paling dasar, hal yang sangat mendasar. Tapi kok kita jarang sadari. Artinya ketika kita bersalah itu ya ngakulah. Atau ketika ada yang mengkritik ya jawab dengan ilmiah. Kalaupun kita merasa salah ya minta maaf. Bukan malah mengatakan kandang kebo, jangkrik lah apalah ya. Jadi begitu. Jadi ketika teman-teman atau kamu dikritik, jangan sampai mengatakan kandang kebo atau mengatakan jangkrik anak TK ya. Jadi kira-kira begitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Ini konten sedikit ngecapruk ya. Insya Allah kita akan bertemu di konten-konten berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Sudah maghrib juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.